Assalamualaikum Pak Ustadz Tony, mungkin bisa dimulai aja. Oke, kita mulai aja ya. Ya Ustadz. Ustadz Ridwan sudah ada ya? Siap, Pak Tony, siap. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmat iman dan Islam sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, berjumpa kembali dalam kajian yang diselenggarakan oleh lintas alumni SMA 6 Mahakam. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian pada malam hari ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa keberkahan dan kemuliaan bagi kita semua dan semoga menjadi wasilah bagi kita dalam menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak dan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami dari relawan Baitul Maqdis mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk bisa memberikan ilmu atau memberikan sharing segala kemampuan yang bisa kami berikan untuk bisa bersama-sama untuk mengkaji bersama dalam hal kepalestinaan. Kami dari relawan Baitul Maqdis dan Spirit of Aqsa adalah sebuah komunitas RBM, khususnya adalah komunitas yang peduli terhadap Aqsa, yang berjuang bersama-sama, mempunyai visi misi dan dalam hal memperjuangkan Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis adalah kewajiban kita bersama bagi kita umat Islam khususnya dan bagi umat Islam dunia pada umumnya. Dan kami relawan Baitul Maqdis Chapter Salahuddin Al-Ayyubi ini berdiri di bawah naungan Spirit of Aqsa sebagai induk kami yang mempunyai visi misi yaitu mencoba untuk bersama-sama mengedukasi kaum muslimin atau umat Islam yang ada di Indonesia khususnya untuk bisa sama-sama mengkaji sejarah tentang Palestina yang sebenarnya dan bersama-sama untuk berjuang bersama-sama membela Baitul Maqdis. Karena tanpa kita sebagai umat Islam, siapa lagi yang akan membela Baitul Maqdis kalau bukan dari kita? Dan di sini Spirit of Aqsa yang berada di kantornya berada di Tebet, di bawah naungan atau di bawah Yayasan Peradaban Indonesia, Yayasan Peradaban, yaitu Akal, di bawah naungan di bawah pimpinan Ustadz Bakhtiar Nasir. Dan kami juga di sini mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang bisa
kami sharing bersama, kita sama-sama kaji bersama pada malam hari ini, membawa keberkahan bagi kita bersama. Dan bagi siapa yang ingin mengetahui apa itu Palestina, mengapa kita harus bela Palestina, dan apakah seperti apa Masjidil Aqsa itu, dan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu. Dan itulah yang selalu menjadi pertanyaan selama ini bagi kita semua yang belum mengetahui apa itu Baitul Maqdis. Dan banyak pertanyaan mengenai Baitul Maqdis. Mengapa keadaan di sana, jika kita berkunjung di sana, sepertinya aman-aman saja. Dan bagi yang merasakan mengapa kita harus membela, sedangkan keadaan yang kita bela atau Palestina yang ada saat ini begitu saja, tidak ada perubahan atau begitu-begitu saja. Itulah kewajiban kita yang harus kita bela, harus kita laksanakan, bahwa kita harus berjuang bersama-sama membela Baitul Maqdis. Inilah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk bersama-sama membela Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ridwan Hakim. Beliau adalah Direktur Operasional Harian di Spirit of Aqsa, induk daripada organisasi kita, yaitu dari RBM, Revelan Baitul Maqdis. Beliau kesehariannya yaitu di Spirit of Aqsa adalah Direktur Operasional, dan beliau adalah pengajar juga, dan beliau telah menghatamkan di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Hufadz, dan juga beliau telah lulus di Fakultas Syariah di Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University dan Idad Lugawiyah di Libya. Itulah sekilas Ustadz Ridwan, Direktur Operasional Harian di Aqsa. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini membuka wawasan kita tentang Baitul Maqdis, apa itu Baitul Maqdis, dan mengapa kita harus membela Baitul Maqdis. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk di awal pembukaan ini. Berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Ridwan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillah. Ya. Kedengaran Pak Tony? Kedengaran. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada malam hari ini berbahagia sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seagama dari kajian Muslim alumni lintas angkatan ya di SMA Mahakam 6 ya. Masya Allah, ini sebuah keberkahan tentunya, dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang keberkahan yang kita cari di Baitul Maqdis. Maka tentu keberkahan nanti akan nyambung pada apa yang kita bahas kalau kita telah mengetahui apa itu keberkahan dan apa itu Baitul Maqdis. Tentu ada dua hal yang harus kita pahami pada malam hari ini, teman-teman semua, yang sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir dan yang ikut andil hingga terlaksananya acara kita, kajian kita pada malam hari ini. Ya, tentu dari kajian Muslim lintas alumni SMA Mahakam 6 ini, dan juga dari RBM chapter Salahuddin Al-Ayyubi.
semua yang berpartisipasi dan semua yang hadir. Semoga Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Dan pada hari ini, ya, kami tentu juga akan membahas bahwa setiap kajian, setiap pengajian yang kita ikuti, insya Allah Allah akan memberikan rahmat dan sakinah sesuai dengan janji yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam sebuah hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Paling tidak pada malam hari ini kita mendapatkan 4 benefit untuk setiap yang hadir di sini, untuk setiap yang hadir di pengajian-pengajian agama mengkaji Al-Qur'anul Karim. Ada 4 benefit yang Allah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Insyaallah semua yang hadir Allah akan berikan sakinah, ketenangan dalam hidupnya. Dan kemudian ghasyiyatuhumur rahmah. Dan insyaallah yang hadir juga pada malam hari ini Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya, dan juga wahaffathumul malaika. Malaikat akan senantiasa menjaga dia dalam kehidupannya sehari-hari insyaallah. Dan juga yang terakhir, yang paling besar, yang paling agung tentunya adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut namanya di hadapan para malaikat. Allah akan banggakan dia di hadapan para malaikat bahwa inilah hambaku yang senantiasa hadir, ya, rindu pada pengajian, ya, rindu pada nilai-nilai Al-Qur'an yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan salah satu yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim yang hari ini kita akan bahas yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang secara jelas diungkap oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Ya, jadi di sini sudah ada clue-nya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tema kita pada malam hari ini tidak mengada-gada, ya, tidak datang dari kita atau dari panitia, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada keberkahan di sekitar Baitul Maqdis, ada keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Yang ini yang insya Allah kita akan coba untuk dalami, mencari bagaimana kita bisa menjadi bagian, menjadi orang yang mendapatkan keberkahan tersebut dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Semoga Allah berikan kita keberkahan dalam hidup kita. 4 benefit janji tadi yang Allah SWT janjikan kepada kita semua, dan juga Allah berikan kepada kita keberkahan, ya, hidup sebagaimana Allah berikan keberkahan di Baitul Maqdis, Allah berikan juga keberkahan kepada setiap orang yang ada di sekitar Baitul Maqdis, yang semoga pada malam hari ini kita yang mengkaji Baitul Maqdis termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sekitar Masjidil Aqsa, berada di sekitar Baitul Maqdis, sehingga mendapatkan tumpahan berkah dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Di sini saya menyiapkan beberapa slide, semoga menjadi Tolongin, Livi. Kenapa sih itu? Iya. mungkin bisa di-mute ya. Ada slide yang mungkin kami siapkan untuk teman-teman di sini yang hadir. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah tentang keberkahan itu sendiri, ya, tentang keberkahan. Apa yang kita maksud dengan keberkahan, ya, dan berkah apa, bentuk apa yang kita cari, apa yang dimaksud dengan berkah ini. Berkah tentunya suatu hal yang sifatnya tidak kelihatan, tidak abstrak, ya, tidak sesuatu yang abstrak, ya, tidak kelihatan, ya, tidak terlihat di kasat mata kita. Maka keberkahan itu bukan sesuatu kebaikan yang fisik, tetapi apa yang ada di balik fisik, apa yang ada di balik rezeki fisik yang telah kita dapatkan. Setiap kita mungkin mendapatkan harta yang bermacam-macam, setiap kita mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki kesehatan yang berbeda-beda. Ya, pada musim pandemi seperti ini,
Allah memperlihatkan ya bagaimana kesehatan itu adalah sebuah rezeki yang sangat berharga ya untuk kita semua. Maka ada di balik rezeki-rezeki yang bentuknya fisik ini, yang bentuknya fisik terlihat kasat mata, di balik rezeki-rezeki tersebut ada makna, ada faedah, ada manfaat, ya, ada perasaan bahagia, perasaan qanaah, yang itu yang dimaksud dengan keberkahan. Ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, ya, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita merasakan Allah memberikan kepada kita rezeki yang bermacam-macam. Ada yang diberikan rezeki, ya, gaji bulanan 10 juta rupiah, 20 juta rupiah, 5 juta rupiah. Ya. Ini adalah rezeki yang bermacam-macam, pendapatan yang bermacam-macam. Dan itu adalah rezeki yang fisik, yang Allah SWT sudah tetapkan. Tetapi ada keberkahan, ada makna di balik rezeki tersebut yang hanya dirasakan lewat hati kita masing-masing. Ada keberkahan dari kesehatan, ada orang sehat, sama-sama sehat, tetapi yang satu sehatnya berkah, yang satu sehatnya tidak berkah. Ya. Apa maksudnya sehatnya berkah? Sehatnya mendatangkan manfaat, sehatnya bisa menghadiri pengajian, sehatnya bisa mendatangkan silaturahim, sehatnya bisa bermanfaat untuk anak-anaknya, bisa hadir bersama anak-anaknya di rumah, sehatnya bisa dirasakan oleh keluarganya di rumah. Ini adalah kesehatan yang berkah. Ya. Ada kesehatan, ada orang yang sehat tapi tidak berkah. Tentu kesehatan yang tidak berkah ini bisa dirasakan. Tentu ini dirasakan oleh hati. Bisa jadi orang melihat orang kita sehat, bisa jadi orang melihat kita badan bugar ya. Tetapi makna di balik rezeki kesehatan tersebut hanya hati kita yang tahu bahwasanya berkah atau tidak berkah. Ya. Demikian juga harta, ya. Demikian juga ya, pendidikan, demikian juga hidup, demikian juga anak-anak. Ada yang diberkahi anak-anak berkah, ada yang diberkahi anak-anak namun tidak berkah. Ada yang memiliki orang tuanya berkah, ya. Ketika dia menghadirkan dalam hatinya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam hatinya menghadirkan kebahagiaan, ketika dalam sesuatu yang sedikit, tetapi ketika Allah celupkan dalam hal yang sedikit itu keberkahan, maka Allah akan hadirkan di balik rezeki tersebut kebahagiaan, insya Allah. Dan ini bisa kita rasakan. Tetapi harta yang banyak, kesehatan yang banyak, umur yang panjang, tetapi tidak berkah, maka blank, kosong, nol hasilnya. Dan ini yang kita maksud dengan keberkahan tersebut. Maka apa yang ada di Baitul Maqdis, apa yang kita cari di Baitul Maqdis, ini adalah keberkahan hidup, keberkahan rezeki kita. Setiap orang yang berada di sekitar Baitul Maqdis, di Palestina tentunya, kita secara kasat mata melihat Palestina, Baitul Maqdis, orang kesusahan, orang tidak punya air, orang tidak punya pangan, sandang, papan, ya, dan selalu merasa teror. Kalau kita lihat ya, bagaimana bom selalu jatuh di Palestina, di Baitul Maqdis. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan di sekitar Baitul Maqdis. Maka kalau kita tidak memahami makna daripada keberkahan tersebut, maka kita akan bertanya-tanya, di mana letak keberkahan? Di mana letak keberkahan Baitul Maqdis ketika ada orang di sekitarnya kelaparan, ada orang di sekitarnya senantiasa mengalami blokade ekonomi. Di mana letak keberkahan tersebut? Maka ketahuilah, sesungguhnya keberkahan tersebut ketika rakyat Palestina senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin memiliki izzah. Kesusahan yang kita lihat secara kasat mata mungkin lebih susah hati kita yang secara fisik kita mungkin berkecukupan, tetapi hati kita lebih susah dibandingkan orang-orang yang ada di Palestina, di Gaza, di Baitul Maqdis. Ya, maka inilah yang kita maksud dengan makna keberkahan tersebut. Keberkahan harta, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan umur. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita rezeki yang cukup, sekaligus Allah celupkan di dalamnya keberkahan dalam kehidupan kita insya Allah. Dan selanjutnya yang ingin kami bahas adalah tentang makna Baitul Maqdis itu sendiri. Ya, nanti mungkin bisa diberikan aba-aba ya kalau misalnya ada sampai jam berapa kita, dan kalau ada sesi tanya jawab bisa diberikan tanda bagi saya untuk siap-siap karena ada beberapa pembahasan, semoga bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Yang selanjutnya adalah tentang Baitul Maqdis sendiri. Apa makna Baitul Maqdis menjadi tanah yang berkah? Apa daripada
Subhanahu wa taala. Apa makna ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah sekitarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lihat lafaz atau kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Jadi yang diberkahi apa, Pak? Ibu? Sekitarnya. Bukan Masjidil Aqsa-nya yang disebutkan. Jadi bukan Masjidil Aqsa yang disebutkan sebagai tempat yang berkah, tetapi yang disebutkan adalah Masjidil yang Allah Subhanahu wa taala berkahi sekitarnya. Apa maksudnya? Ada beberapa tanda di dalam lafaz yang digunakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah ini menandakan bahwa di sekitar Masjidil Aqsa saja berkah, apalagi di dalam Masjidil Aqsa itu sendiri. Artinya keberkahan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa adalah hasil daripada tumpahan-tumpahan keberkahan dari dalam Masjidil Aqsa. Ya, ini makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, jadi makna berkah sendiri itu berasal daripada kata birkah dalam bahasa Arab. Kalau teman-teman semua Bapak Ibu ada yang belajar bahasa Arab, ya ada bahasa Arab dikatakan birkatun. Birkah ini artinya kolam, ya. Kolam itu isinya air, ya, isinya air. Jadi kolam dia menahan air dan air ini adalah kebaikan, sehingga birkah yang artinya kolam itu semakna dijadikan padanan katanya dengan barakah, barakatun. Ya, maka berkah ini dia adalah berkah yang ada di dalam sebuah wadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Maka Masjidil Aqsa, berkah yang ada di dalam Masjidil Aqsa itu bertumpah ruah hingga mengisi sekitar di Masjidil Aqsa, sekitar Masjidil Aqsa. Maka ini makna yang sangat indah tentunya yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ketika menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang makna keberkahan Masjidil Aqsa. Kemudian selanjutnya tanda daripada ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami berkahi sekitar daripada Masjidil Aqsa, Allah menyebutkan bukan Masjidil Aqsa-nya tapi sekitar Masjidil Aqsa. Maka makna yang kedua, Bapak Ibu ya, makna yang kedua adalah setiap orang yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu kecipratan. Pasti kecipratan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama kita, apakah berada di sekitar Masjidil Aqsa maknanya berada di sekitar Masjidil Aqsa secara fisik saja? Tidak tentunya ya. Karena berada di sekitar Masjidil Aqsa, sekitar di sini maknanya sekitar secara fisik, berada di sekitar Masjidil Aqsa secara fisiknya, dan juga secara ruh, secara spirit, perhatian dan kepedulian dia berada di sekitar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan saya rasa di sini kita lihat ya, beberapa yang tergabung dengan relawan Baitul Maqdis. Saya rasa kita juga semua merasakan bagaimana keberkahan itu ketika bergabung dalam poros keberkahan ini, yaitu di Baitul Maqdis. Setiap orang yang menggabungkan dirinya secara ikhlas, ya, menggabungkan dirinya dalam perjuangan Baitul Maqdis, maka dia insya Allah masuk di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah berikan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Allah berikan keberkahan kepada setiap hati-hati yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Allah berikan keberkahan kepada kehidupan orang-orang yang perjuangannya untuk Baitul Maqdis, untuk Masjidil Aqsa. Ini makna yang kedua, tanda yang kedua daripada lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat 1 tadi. Jadi ini semoga memberikan kepada kita satu spirit semangat untuk ayo kita punya negara benar, kita punya tanah air, yaitu tanah air yang tercinta kita Indonesia. Namun tentu kita ingin tanah air kita yang berkah ini juga mendapatkan double keberkahan dengan senantiasa terhubung dengan tanah suci. Jadi kita punya tanah air dan kita punya tanah suci. Tanah air kita perhatikan, kita cinta kepada tanah air kita. Namun ada keberkahan yang berlimpah ketika kita memperhatikan tanah suci kita, yang tidak lain itu adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan Palestina secara umum. Dan ini insya Allah semoga menjadi penyemangat kita untuk ikut bergabung dalam bagian pembebas Baitul Maqdis
memperhatikan Baitul Maqdis, memperhatikan tanah air, dan memperhatikan tanah suci kita, Baitul Maqdis insya Allah. Karena tanah suci kita ada 3 Ibu ya Pak, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saya rasa, dan saya yakin ibu-ibu, bapak di sini sudah paham dan sudah kenal dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun tentu kami ingin mengajak bapak ibu untuk mengenal Masjidil Aqsa, tanah suci kita ini. Ya, jadi tanah suci kita ini, Masjidil Aqsa itu kalau kita lihat ya di layar di sini ada peta dunia ya. Di situ kita ada berikan kotak putih ya, kotak putih. Kita zoom keluar yang di sebelah ini ya. Yang hari ini menurut peta Google ya, itu yang warna kuning adalah Israel, itu menurut peta Google, bukan menurut kita ya. Menurut peta Google yang kuning itu adalah Israel ya. Kemudian yang dijajah oleh Israel tentunya. Kemudian semua luas tanah Palestina ini adalah 26.990 km persegi ya. Dan Al-Quds atau Baitul Maqdis itu mencakup Yerusalem. Kalau ibu lihat atau bapak lihat di layar, ada Yerusalem ya, ada Yerusalem. Kemudian di situ ada Ashkelon atau Askalan. Kemudian di situ ada Jericho, ada Hebron, ada Bethlehem, ada Nablus ya. Semua ini, kawasan ini, kalau itu diputar ya, semua kawasan ini itu yang dimaksud dengan Baitul Maqdis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan di dalam Al-Qur'an, maka itu meliputi semua yang kita sebutkan tadi. Yerusalem sebagai pusatnya, kemudian mencakup Jericho, Hebron, Khalil Hebron, Gaza, Askalan, Nablus, dan berputar ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Baitul Maqdis. Nah, di tengah-tengah Baitul Maqdis itu ada sebuah masjid. Di tengah-tengah Baitul Maqdis ya, di kawasan yang luas itu ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nah, Masjid Al-Aqsa ini yang mana? Nah, ini mungkin yang ingin kami berikan sebagai edukasi pertama bagi ada beberapa mungkin yang sudah tahu ya. Semoga semuanya juga bisa memahami yang mana Masjidil Aqsa. Kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk ya, sekarang mungkin ada aplikasi di Zoom ya untuk angkat tangan ya. Saya sebutkan angkat tangan kan ada di Zoom tuh. Raise hand ya, raise hand. Nah, saya sebutkan sebuah lokasi. Kalau Bapak Ibu sepakat bahwasanya itu adalah Masjidil Aqsa, maka silahkan raise hand di Zoom-nya. Pertama adalah kubah yang warna kuning. Ya, kubah yang warna kuning. Kalau kita lihat kubah yang warna kuning di tengah-tengah, apakah itu Masjidil Aqsa yang sepakat bahwasanya itu adalah Masjidil Aqsa? Bisa raise hand? Bisa angkat tangan? Ada? Oke, 1. Pak Usman F. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kubah yang warna kuning adalah Masjidil Aqsa. Bisa raise hand? Oke. Masjid yang di bawahnya yang berkubah abu-abu, ya, berkubah abu-abu. Apakah itu Masjidil Aqsa? Yang mengatakan itu adalah Masjidil Aqsa, bisa raise hand. Ya, 1 Pak Helvano, Pak Sondri ya, Syahrial, ada lagi Bu Prima ya. Nah, ada 4 orang. Berarti lebih banyak yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah yang berkubah abu-abu. Nah, sekarang yang tidak mengatakan bahwasanya, yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa bukan yang kubah kuning dan juga bukan kubah yang abu-abu. Ada yang mengatakan? Silakan angkat tangan. Pak Sofyan? Ya. Ya. Baik, saya rasa opsi ketiga ini bisa kita pahami bahwasanya memang Masjidil Aqsa adalah bukan yang kubah kuning saja dan bukan yang kubah abu-abu saja yang ini ya, yang 2 yang saya tanda ini. Tetapi Masjidil Aqsa tentunya adalah keseluruhan. Kalau Ibu Bapak melihat keseluruhan yang ada saya tandai garis merah itu adalah Masjidil Aqsa. Ya. Itu adalah Masjidil Aqsa. Semuanya yang luasnya 14,4 hektar. Alhamdulillah pada Idul Adha tahun sebelumnya kami berkesempatan untuk sholat Idul Adha di masjid ini, di Masjidil Aqsa ini, dan secara jelas di situ di dalam peta bahwasanya Masjidil Aqsa dikatakan Masjidil Aqsa adalah keseluruhan
tempat yang saya berikan garis warna merah. Itu adalah Masjidil Aqsa. Ya. Itu adalah Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan Baitul Maqdis, ya, sedangkan Baitul Maqdis bisa dilihat di layar juga, ya. Di Baitul Maqdis adalah semua yang ada di dalam pagar ini dinamakan kota Baitul Maqdis, bukan Baitul Maqdisnya, ya. Karena Baitul Maqdis sebagaimana kita katakan itu luas, wilayah yang luas. Tetapi kota Baitul Maqdis, ya, sebagai kotanya, kota tuanya adalah semua yang ada di dalam dinding yang bergaris merah ini. Ini yang disebut dengan kota Baitul Maqdis. Sedangkan wilayah yang disebut dengan Baitul Maqdis dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup wilayah yang lebih luas. Ya. Ini gambar Baitul Maqdis atau kota Baitul Maqdis dari yang luasnya sekitar 1 km persegi luasnya. Yang di sini ada gereja Al-Qiyamah, ya, ada gereja di sini juga, ya, yang dipercaya sebagai tempat penyaliban Nabi Isa atau Yesus Kristus, ya, bagi yang berkeyakinan Nasrani atau Kristen. Nah, kemudian, nah, kalau kita lihat dari berbagai sisi bisa kita lihat, ya. Nah, ini adalah ini dari atas. Nah, ini yang dimaksud dengan Baitul Maqdis atau kotanya Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis secara wilayah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Baitul Maqdis yang disebutkan dalam hadis-hadis, maka itu mencakup semua kota-kota selain daripada tempat ini. Nah, ini yang dimaksud dengan Baitul Maqdis. Nah, bentuk keberkahan apa saja yang ada di Baitul Maqdis? Apa yang kita maksud? Kenapa Baitul Maqdis itu kenapa Baitul Maqdis kita sebutkan sebagai tempat yang penuh berkah? Ya. Yang pertama, alasan pertama tentunya secara histori dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita selalu ikut pengajian dan mendengarkan bahwa sepertiga daripada Al-Qur'anul Karim itu adalah kisah. Sepertiga daripada Al-Qur'anul Karim itu adalah kisah. Sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim itu ada kisah. Namun tentu Al-Qur'anul Karim, ya, sepertiganya adalah kisah, dan sebagian besar daripada kisah tersebut adalah kisah yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Nah, ini adalah beberapa contoh yang saya tampilkan di layar. Ya. Nah, ini beberapa contoh. Yang pertama, dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu hijrah dari Babilonia ke Baitul Maqdis. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang Allah berikan keberkahan di dalamnya untuk semua alam semesta. Ya, ini di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke Baitul Maqdis yang kami berkahi tempat tersebut untuk seluruh alam semesta. Kemudian setelah itu dari sana juga lahir Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di situ Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun menjadi target jihad dan target hijrah Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah Baitul Maqdis, ya. Kemudian Nabi Yusha bin Nun, ya. Kemudian setelah itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga mendirikan kekhilafahannya, mendirikan kerajaannya itu di Baitul Maqdis, ya. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, semua kisah mereka di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa lepas dari kisah tentang Baitul Maqdis, ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj juga dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra yang kita bacakan di awal tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, di sini di peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW itu mengimami para nabi dan rasul. Di dalam keyakinan kita, karena kita meyakini kejujuran, kita meyakini bahwasanya sumber keyakinan kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa beliau mengimami para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, di Masjid Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, ya. Di situ Nabi Muhammad mengimami para nabi dan rasul sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW didaulat menjadi, ya, pemimpin, menjadi pelanjut daripada dakwah para nabi dan rasul tadi, ya, yang bermakmum kepada beliau pada malam hari itu. Nah, hari ini kita tidak ingin sekedar membahas tentang
keberkahan yang memang itu secara de facto sudah berkah dari sananya, sudah menjadi tempat yang berkah ya. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis dikatakan ya, keberkahan, salah satu tanda keberkahan Baitul Maqdis ini at-taifah al-mansurah, atau kelompok yang senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berada di Baitul Maqdis, berada di tanah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis, la yazal ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Rasulullah SAW mengatakan akan senantiasa ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW ini sekelompok orang yang senantiasa dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Ya, Masya Allah. Jadi Baitul Maqdis ini adalah tempat di mana kelompok-kelompok yang Allah akan menangkan. Ya, nanti pada akhir zaman, sepanjang zaman, Allah akan tempatkan di Baitul Maqdis. Mungkin kita akan bertanya, ya, lantas bagaimana dengan kita yang tidak berada di sekitar Baitul Maqdis? Ya, maka tentu ya, kita kembali kepada makna daripada ayat yang telah kita bacakan di awal tadi, bahwa semoga ketika hati kita, konsen, fokus kita itu sebagian ada di Baitul Maqdis. Ya, kita punya kehidupan masing-masing, kita punya anak, kita punya pekerjaan, ya kita punya negeri sendiri, kita punya tanah air sendiri, benar. Ya, bahwasanya konsen kita, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita sebuah kehidupan untuk bisa kita bina. Allah mengamanahkan kepada kita sebuah keluarga. Allah mengamanahkan kepada kita tanah air tercinta ini, Indonesia, untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi bumi yang makmur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita juga ya di hari ini, ketika kita bisa melihat secara langsung ya bagaimana saudara-saudara kita di Baitul Maqdis itu dengan kokoh dan teguh mereka mempertahankan Masjidil Aqsa, ya, mempertahankan Masjidil Aqsa, mereka teguh di sana. Maka tentu ini menjadi amanah juga buat kita, bahwa kita wajib untuk memikirkan, paling tidak memikirkan mereka, peduli kepada mereka, memikirkan pertama kali. Insya Allah semoga Allah merezekikan kepada kita kemampuan untuk peduli, kemampuan untuk harta kita, nyawa kita, dan tenaga kita, pikiran kita bisa juga ada ambil bagian dalam perjuangan Baitul Maqdis. Allahumma amin. Tadi di awal Ustadz Tony ya telah memberikan pertanyaan ya, kenapa kita harus membela Baitul Maqdis? Ya, kenapa kita harus membela saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis? Saya katakan bahwasanya hari ini kita memiliki banyak sekali problematika, Bapak, ya, Ibu. Hari ini kita memiliki masalah pandemi. Hari ini kita punya urusan kita masing-masing. Ketika kita mengatakan bahwasanya, ayo tolong Palestina, ayo tolong Baitul Maqdis, ayo kita bantu mereka. Mungkin sebagian kita yang belum memahami, kita akan bertanya, untuk apa kita membantu orang yang jauh di sana di Baitul Maqdis? Untuk apa kita membantu orang yang ada di Palestina, sedangkan kita sendiri kesusahan? Ada orang di sekitar kita kesusahan, tetangga kita kesusahan, ya, negeri kita ini sedang kesusahan. Kenapa kita harus memberikan kepedulian kepada orang yang jauh ya di sana? Saya katakan yang pertama adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam ini menjadi satu tubuh. Ya. Ketika kita mengaku bahwasanya kita ini adalah Islam, kita ini Muslim, maka kita tidak bisa mengkotak-kotakkan keislaman kita. Ya, kita tidak bisa mengkotak-kotakkan bahwasanya saya Islam di Indonesia. Ya. Tidak bisa. Sebagaimana kalau kita mengatakan tentang ketika kita berbicara dalam bingkai keindonesiaan, maka ketika kita mengatakan kita Indonesia, ya, kita Indonesia, maka apakah ketika ada kesusahan di Papua, kita ada di Jawa, terus kita mengatakan itu urusan dia yang ada di Papua. Ketika kita hari ini ada gempa di Sulawesi, di Mamuju, Majene ya, kampung mertua saya, ya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tetapi pada hari ini, ya, di Sulawesi sedang terjadi gempa. Kita berada di Jawa. Kemudian kita mengatakan, ya itu urusan kenapa kita harus memikirkan yang jauh di Sulawesi, sedangkan kita sendiri susah di Jawa ini.
Ya, maka ketahuilah ketika kita berbicara dalam bingkai keindonesiaan, maka kita tidak bisa mengkotak-kotakkan Indonesia ini Indonesia Sumatera, ini Indonesia Jawa, ini Indonesia Sulawesi, ini Indonesia Papua, tidak bisa. Ya, maka begitu juga ketika kita berbicara tentang keimanan dan keislaman kita. Ketika kita berbicara keislaman dan keimanan kita, maka mustahil bagi seorang Muslim mengkotak-kotakkan dirinya hanya sebatas pada batas-batas teritorial negara. Maka ketika ada saudaranya yang sesama Muslim tertimpa kesusahan di Indonesia, dia peduli. Ketika ada saudaranya sesama Muslim ya tertimpa kesusahan di Palestina, di Baitul Maqdis, yang ada di beberapa negara di Afrika, ya dia akan memiliki kepedulian untuk hal tersebut. Ya, ini satu, ini yang pertama. Kalau kita berbicara yang pertama ini, maka ya, semua wilayah itu masuk, Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin melihat kesusahan umat Islam di Afrika yang ada di beberapa wilayah di Yaman dan beberapa wilayah di Suriah, ya. Ada banyak sekali, dan ketika kita berbicara ukhuwah Islamiyah, maka semua wilayah ini masuk dalam pembicaraan kita, ya, bahwa semuanya wajib kita peduli. Semuanya wajib kita punya fokus dan memperhatikan, paling tidak memikirkan dan mendoakan dalam sholat kita paling tidak. Ya. Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan, harta kita punya bagian untuk bisa memberikan kepedulian kepada mereka, alhamdulillah Allah berikan keberkahan dalam harta kita. Namun kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kenapa kita harus memikirkan Palestina, Baitul Maqdis. Alasan kedua ini, Bapak, Ibu tidak akan mendapatkan alasan kedua ini di konflik manapun, di dalam isu manapun, kecuali hanya di Palestina. Ya, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan alasan kedua yang akan saya sampaikan ini, ya, di tempat manapun. Ya, alasan kedua ini hanya berlaku di Palestina, di Masjidil Aqsa. Alasan kedua kenapa kita harus peduli kepada mereka di tengah-tengah kesusahan kita ini, alasannya adalah karena Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis hari ini itu dalam keadaan terancam, dalam keadaan bahaya, dan yang menjaga masjid ini, masjid yang Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj ke sana, Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, ya, Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, ya, dan masjid ini, ya, yang menjaga masjid ini siapa, Pak? Ibu, siapa? Anak kita kah yang kemudian berjaga di pintu masjid? Bukan anak-anak kita. Pemuda-pemuda kita di Indonesia hari ini datang ke sana? Tidak, bukan pemuda-pemuda kita yang berjaga di pintu-pintu masjid. Tetapi yang berjaga di pintu-pintu masjid, ya, yang berjaga di sekitar Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa, adalah anak-anak rakyat Palestina, adalah pemuda-pemuda Palestina, adalah orang tua Palestina, adalah ibu-ibu Palestina, yang mereka meninggalkan rumah mereka untuk berjaga di Baitul Maqdis, berjaga di Masjidil Aqsa. Dan ini tidak ada yang bisa melakukan itu hari ini kecuali mereka, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, para pemuda, ya, dan semua rakyat Palestina yang ada di sana. Mereka mengorbankan keluarga mereka, ya. Orang-orang yang ada di Gaza, Pak, ya, hari ini, dan orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, itu ditawari untuk hidup secara sejahtera. Ibu mungkin Bapak mendengarkan dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 ada sebuah rencana Trump, yaitu rencana solusi Trump untuk Palestina. Solusi Trump untuk Palestina bukan solusi yang jahat, Pak. Kalau kita lihat dari mata kemanusiaan, dia ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat Palestina. Tetapi kenapa rakyat Palestina menolak? Karena harga yang diinginkan oleh Trump dan sekutunya saat itu adalah Baitul Maqdis, adalah Masjidil Aqsa. Harga yang diminta, kami akan berikan kepada rakyat Palestina kesejahteraan hidup. Mereka tidak lagi menderita sebagaimana yang kita lihat secara kasat mata. Tetapi harga yang diminta oleh Trump dan harga yang diminta oleh sekutu-sekutunya adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apakah kemudian rakyat Palestina memilih untuk hidup sejahtera dan meninggalkan Masjidil Aqsa? Tidak. Ya. Kita bisa melihat jawabannya dalam aksi-aksi mereka. Mereka menolak untuk meninggalkan Masjidil Aqsa. Mereka lebih memilih untuk hidup seperti saat ini, bawah semua ancaman mereka, ya, dibandingkan ya harus kemudian ya, menjual masjid Rasulullah SAW. Ya. Ini mungkin yang alasan kedua ini yang
tidak bisa kita dapatkan di tempat lain kecuali di Masjidil Aqsa. Ya. Bapak Ibu, semoga bisa di dua alasan ini saja. Banyak sekali alasan, Pak. Ya, untuk membela Baitul Maqdis banyak sekali alasan. Namun kita berharap pada malam hari ini semoga dua alasan ini menjadi pembangkit semangat kita untuk memahami, ya, bangkit membela Baitul Maqdis, bahwasanya mereka yang ada di sana berjaga di pintu-pintu masjid, berjaga di beberapa kilo dari Masjidil Aqsa untuk menjaga masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di sini, siapa di antara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini, ya, sekitar 2 miliar, Pak. Di seluruh dunia sekitar 2 miliar. Namun dari 2 miliar penduduk dunia hari ini yang Muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang fisiknya, siapa yang menderita dalam menjaga Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina? Hanya segelintir orang, hanya 400.000 orang yang ada di kota tua Al-Quds. Hanya sekitar 2 juta orang yang ada di Gaza. 2 juta dibandingkan 2 miliar, berapa banding berapa? 0, berapa persen? 2 juta banding 2 miliar. Nah, kewajiban 2 miliar, kewajiban Bapak, kewajiban Ibu, kewajiban saya, kewajiban kita semua untuk menjaga masjidnya Rasulullah sebagai konsekuensi kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, itu dipikul oleh 2 juta, oleh 0,00% umat ini, 2 juta rakyat Palestina yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Lantas bagaimana kita kemudian mengatakan kita punya penderitaan, mereka punya penderitaan? Ya, kita sama-sama menderita. Tetapi ada kewajiban kita yang dipikul, kewajiban agama kita, kewajiban syahadat kita, kewajiban kita ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika kita tahiyat, ketika kita salat dan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada kewajiban dalam pundak kita untuk menjaga masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban itu dipikul oleh segelintir keluarga muslim yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Maka hari ini semoga kita bisa membuka mata kita untuk melihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis. Terakhir, ya, ancaman Yahudisasi yang ada di sekitar Al-Quds. Kalau kita lihat, ya, hari ini ancaman yang kita lihat di Gaza, ancaman blokade, ya, itu bisa kita lihat secara kasat mata di setiap hari, ya, setiap hari di berita di YouTube bisa kita lihat. Namun bahaya yang terjadi di Al-Quds, di Baitul Maqdis, di kota di sekitar Masjidil Aqsa, itu adalah ancaman. Saya kedatangan seorang rakyat Palestina dan di kantor kami di Spirit of Aqsa dan menceritakan, dan saya sudah ada rekaman videonya di YouTube, ya. Saat itu dia memperlihatkan langsung videonya. Ketika bagaimana satu orang pedagang yang kiosnya yang ada di dekat Masjidil Aqsa itu diminta oleh orang-orang Yahudi, dia ingin membeli kios tersebut yang luasnya tidak luas, beberapa 6 kali 6 kilometer, 6 kali 6 meter persegi, ya. Dan itu ingin dibeli seharga sekitar 24 juta dolar. 24 juta dolar USD. Itu kalau tidak salah saya hitung-hitung sekitar 300 atau 400 miliar, ya, 300-400 miliar. Hak rumah, ya, bukan rumah, cuma kios biasa itu dibeli sekitar 300-400 miliar, ya. Dan apakah mereka mengambil dan kemudian pindah ke Eropa hidup dengan sejahtera? Mereka tidak mengambil pilihan tersebut, ya. Karena apa? Jawaban yang saya dengar langsung dari lisan Bapak ini adalah, jawabannya adalah, karena bagi kami tanah yang kami tinggali ini bukan milik kami pribadi, ya, tetapi tanah yang kami pijaki ini, tanah yang kami tinggali ini adalah milik seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Mereka mewakili kita semua, dan itu ada dalam hati mereka, ada dalam niat mereka. Lantas bagaimana mungkin kita dengan teganya mengatakan bahwasanya permasalahan Palestina, permasalahan Baitul Maqdis adalah urusan orang-orang Palestina saja, adalah urusan orang-orang di sana saja, hanya konflik mereka saja, itu bukan konflik kita. Maka tentu ini adalah sebuah, ya,
semoga menjadi sebuah ilmu bagi kita yang menegaskan kepedulian kita kepada Baitul Maqdis. Ya. Ini ada beberapa yang kalau saya jelaskan mungkin menjadi sebuah yang panjang, tapi ini adalah bagaimana tangga-tangga yang proses yang dilalui oleh orang-orang Yahudi Zionis ya untuk mendapatkan Baitul Maqdis ya di tanah-tanah yang ada di Baitul Maqdis ya. Kemudian ini juga ada di daurah ya. Ada Pak Irfan di sini kalau misalnya dari kita punya satu pelatihan ya. Pelatihan ini sekitar 12 jam ya Pak Irfan ya. Sekitar 12 bisa disingkat jadi 6 jam. Ada pelatihan 6 jam sampai 12 jam. Itu pelatihan mengenalkan keseluruhan tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis. Ya. Dan mantul suara. Ya, ini memperkenalkan dan tidak cukup dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, kalau nanti mungkin ada daurah atau pelatihan berikutnya, mungkin Pak Ivan bisa ikut mempromosikan atau memperkenalkan ya. Atau mungkin kajian Muslim ini sendiri ingin membuat pelatihan, ya silahkan. Tapi durasinya saya katakan ya sekitar 6 sampai 8 jam. Insya Allah itu untuk memperkenalkan sejarah Baitul Maqdis dari sejak awal Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Tentu dengan singkat ya, karena 8 jam, sebenarnya itu 12 jam. Ya. Nah, semua yang saya tampilkan di sini ujungnya adalah bagaimana kita memulai untuk peduli Baitul Maqdis. Seorang ulama asal Mesir, Dr. Roqib As-Sarjani, merumuskan dalam sebuah bukunya, ya ini bukunya, tapi belum cetak ulang lagi ya. Ini bukunya Palestina, Dr. Roqib As-Sarjani, Palestina Kewajiban yang Terlupakan. Di dalam buku ini ringkasannya, 10 agenda bersama menuju pembebasan Baitul Maqdis. Ada 10. Yang pertama, ya nanti kita bahas, semoga kalau ada pelatihan kita bahas insya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, ya itu saja mungkin dari kami. Semoga Allah SWT berikan manfaat. Ya. Dan karena sekarang sudah jam 9, kami mungkin kembalikan ke moderator kalau bila saja ada pertanyaan. Tafadhal. Ya. Jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Silakan Pak Tani. Oke, syukur Ustaz atas ilmunya yang kita bisa sharing bersama di sini. Tadi saya lihat ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menuju ke negeri Nabi, para nabi, yaitu Baitul Maqdis tersebut. Dan pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi fatwa Yusuf Qaradawi tentang larangan berziarah ke Baitul Maqdis. Mungkin ada baru 2 pertanyaan, saat mungkin sambil lainnya bisa menyusul bagi yang ingin bertanya. Ya. Yang 2 itu dulu, Ustaz. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 2 pertanyaan ini adalah pertanyaan penting ya. Ada 2 pertanyaan penting yang sebenarnya satu pertanyaan yang saling berkaitan. Yang satu pertanyaan tidak bisa dijawab kecuali dengan menjawab pertanyaan lainnya. Bagaimana cara bisa berkunjung ke negeri para nabi? Ya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan di sini tadi ya. Tadi itu kami perlihatkan peta ya. Maaf. Ya, di sini ada peta. Di situ ada 2. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, kami coba tandai ya. Di sini di peta ini ada 2 lokasi. Satu di Yerusalem, ya. Satu di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Ya ini. Nah ini Yerusalem, ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Pak Tani? Tanda. Oh nggak kelihatan ya? Ya. Ya langsung saja ya. Di sini di peta ini yang saya tampilkan di layar saya ada 2. Ya, ada 2 lokasi, Yerusalem dan Gaza. Yang biasa kita lihat di TV itu adalah yang ada di Gaza. Ya.
Yang ada di Gaza itu, yang biasa kita lihat di TV itu yang ada di Gaza, yang bombardir Israel, ya, kemudian perlawanan rakyat itu ada di Gaza, ya, Gaza Strip. Namun kemudian ada daerah lain yaitu di Yerusalem. Yerusalem Al-Quds ini sebuah kota yang tadi kita tunjukkan ya. Yang ini ya, sebuah kota yang ini. Nah, di kota ini itu kota yang ada Masjidil Aqsa di situ. Ya. Jadi dua kota ini adalah dua kota yang memiliki memiliki eskalasi konflik yang besar ya. Ada kota-kota lain seperti Ramallah, Nablus ya, dan lain sebagainya. Itu semua masuk wilayah Palestina. Tetapi ketika kita mengatakan, menjawab pertanyaan bagaimana cara kita berkunjung ke negeri para nabi tersebut, maka jawabannya, kalau yang dimaksud adalah Gaza, masuk Gaza, maka itu melalui izin pemerintahan Mesir, ya, melalui izin pemerintahan Mesir. Kita mengajukan, ya, kemudian, tapi tidak mudah ya, karena Mesir juga punya koordinasi dengan Israel menentukan keluar masuk dan buka tutupnya perbatasan yang ada di Gaza. Namun kalau pertanyaannya bagaimana berkunjung ke Al-Quds, ke Baitul Maqdis, di kota yang sekarang tampak, yang kelihatan di layar saya, ya, bagaimana caranya berkunjung ke sini? Ya, tentu cara berkunjung ke sini itu bisa lewat travel yang banyak sekali di Indonesia ini. Wallahu alam apakah sudah buka di masa pandeminya atau belum. Melalui travel yang ada, namun ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan untuk ketika ingin berkunjung ke sini, ya, berkunjung ke kota Al-Quds ini, di pusat daripada pusat keberkahan, di Masjidil Aqsa ini. Kalau ingin berkunjung ke sini ada beberapa catatan. Catatan pertama adalah pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua. Jadi catatan pertamanya adalah pertanyaan kedua dari sesi kita ini, yaitu bagaimana fatwa Yusuf Qaradawi tentang Syekh Yusuf Qaradawi, hafizahullah, dalam menyikapi larangan orang untuk datang ke Masjidil Aqsa hari ini, datang ke kota Al-Quds hari ini. Kenapa dilarang? Ada 4 alasan paling tidak, Pak. Ada 4 alasan kenapa orang dilarang untuk datang ke Masjidil Aqsa hari ini, bukan sepanjang waktu ya, tapi hari ini. Yang pertama adalah secara politik. Secara politik, ketika kita ingin masuk ke Masjidil Aqsa, masuk ke kota Al-Quds, maka secara politik kita akan mengakui kedaulatan Israel di atas kota Al-Quds ini. Maka ketika kita masuk ke Al-Quds, kita akan meminta visa dari Israel. Ya, mau tidak mau kita akan meminta visa dari Israel. Oleh orang yang bisa masuk ke kota Al-Quds hanya orang yang sudah mendapatkan visa, mendapatkan izin dari Israel hari ini. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, cuma 3 ya. Yang pertama secara politik, yang kedua secara ekonomi. Secara ekonomi, ketika kita membayar visa, maka kita tentu akan membantu ekonomi orang-orang Israel. Ketika kita menggunakan jasa orang-orang Israel di dalam kota Al-Quds, kita tentu akan berkontribusi dalam mengangkat ekonomi orang-orang Israel, yang tentu itu untuk menambah penjajahan orang Palestina. Kemudian yang ketiga adalah bahaya secara budaya atau wawasan. Karena ketika orang masuk ke Al-Quds, masuk ke kota Baitul Maqdis, orang-orang Zionis Israel ini tentu akan menyesuaikan, ya, akan melakukan adjustment, ya, penyesuaian untuk orang-orang yang datang, turis, akan diberikan keamanan, diberikan kenyamanan. Ya, maka ketika kita merasakan keamanan, ketika kita merasakan kenyamanan untuk diri kita sendiri di hari kita datang, ya, lihat, ketika ada orang Indonesia datang, ya, belum mengetahui permasalahan Palestina, belum mengetahui permasalahan Baitul Maqdis, dia datang untuk 4 hari di Baitul Maqdis misalnya. Dia datang untuk 4 hari di Baitul Maqdis di Al-Quds. Ya, dia datang dan merasakan keamanan untuk diri dia. Dia kemudian istirahat di hotel untuk diri dia. Ya, kemudian dia belanja dengan uangnya untuk diri dia. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Al-Quds, Baitul Maqdis itu aman. Ya, tidak ada masalah di Palestina. Dia ujuk-ujuk pulang ke Indonesia mengatakan tidak ada masalah di Palestina, tidak ada masalah di Al-Quds. Semua yang ada di berita-berita itu hoax. Karena saya sendiri datang ke Palestina, kemudian merasakan keamanan dan kenyamanan di sana. Nah, ini yang kita maksud dengan bahaya wawasan yang ketiga ini, ya. Karena dia datang selama 4 hari tanpa bekal ilmu, ya, melihat 4 hari, kemudian merasakan keamanan untuk dirinya, dan dia mengeneralisir untuk semua keadaan yang terjadi di Al-Quds. Ya. Kemudian dia pulang ke Indonesia dan membawa pemikiran dan pembicaraan ini ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang kita maksud dengan bahaya budaya, bahaya secara
wawasan. Nah, secara ijtihad Yusuf Qaradawi mengatakan menimbang 3 mudarat, 3 mafsadah ini, maka haram, dilarang untuk sementara kaum muslimin datang ke Masjidil Aqsa, datang ke Baitul Maqdis, ya. Nah, namun ada fatwa tersendiri dari beberapa ulama yang lain, tentunya beberapa ulama di Al-Quds, ya, ulama Dr. Ahmad Ar-Resuni mengatakan tidak apa-apa, tidak mengapa untuk bersilaturahim datang ke Al-Quds, ke Baitul Maqdis. Saya pribadi dan juga Ustaz Azhar Azatid yang ada di Spirit of Aqsa, ya, kami sendiri mengatakan hukum asalnya adalah boleh, namun hari ini menjadi tidak boleh karena 3 bahaya tersebut. Kecuali, ya, ada pengecualian. Kecuali kemudian orang yang datang ke sana, ya, bisa meminimalisir, kalau tidak bisa menghilangkan, bisa meminimalisir dan mendatangkan manfaat yang lebih besar. Ya, mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan 3 mudarat ini tadi sepulang dia ke tanah air. Ketika dia datang ke Palestina, datang ke Baitul Maqdis, datang ke Al-Quds, dia sudah paham, dia sudah ikut pelatihan, dia sudah tahu keadaan Palestina, kemudian dia bisa meminimalisir 3 mudarat ini, 3 bahaya ini, dan pulang ke Palestina membawa manfaat yang lebih besar untuk Palestina Baitul Maqdis, maka dibolehkan, insyaallah. Ini, tapi kalau tidak punya bekal tersebut dan bahkan mendatangkan 3 mudarat ini dan bahkan kepergian dia ke Baitul Maqdis lebih besar mudaratnya, ya, tentu tidak diperkenankan. Kembali ke fatwa Syekh Yusuf Qaradawi tadi. Nah, ini jawaban untuk dua pertanyaan tadi, ya. Itu tadi ada yang bertanya, ingin langsung lihat mikrofon. Ya. Itu saja mungkin jawaban dari 2 pertanyaan tadi. Jazakumullah khair, Pak Tony. Ustaz, syukran. Jadi memang kalau kita harus atau kita ingin berkunjung ke Baitul Maqdis, harus bekali dengan ilmu. Karena kalau umpamanya kita mau ke sana tapi tidak dengan dasar dengan ilmu, akhirnya apa yang kita lihat di sana hanya sekedar jalan-jalan aja tanpa kita mempelajari atau menghayati makna daripada Baitul Maqdis tersebut. Nah, itulah yang harus kita harus kita pelajari atau harus bekali ilmu kita sebelum berangkat ke Baitul Maqdis. Begitu, Ustaz, ya? Ya, benar sekali, Pak. Jadi mungkin harus pilih-pilih travel yang mana dulu, gitu, ya, karena banyak kadang-kadang di sana bukannya kita mengetahui keberadaan Baitul Maqdis secara utuh, tapi malah pikirnya wah negara Palestina aman-aman aja. Jadi di stigmanya tuh saat ini, wah, nggak ada apa-apa kok di sana, aman-aman aja kok, nggak ada perang kok, nggak ada pembantaian atau mungkin nggak ada pembunuhan segala macam, kan seperti itu, ya, yang dibuat framingnya ada saat ini. Makanya kita perlu adanya pemahaman atau perlu adanya penguatan dalam ilmu Baitul Maqdis agar kita lebih paham dan meyakini bahwa sesungguhnya Baitul Maqdis adalah yang benar-benar harus kita bela, yang harus kita bela sebagai umat Islam khususnya. Mungkin pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, Ustaz, untuk membela Baitul Maqdis, Ustaz? Ada pertanyaan? Ya, baik. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk membela Baitul Maqdis? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu kami merujuk kepada jawaban daripada Dr. Roghib As-Sirjani. Jawaban pertama, tentu yang paling utama, ya, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Ya. Kita butuh dakwah Islam ini, kita butuh umat-umat ini kembali kepada agamanya, ya, kembali sholat paling tidak mengenal agamanya, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, melakukan zakat, ya, memperbaiki akhlak, melakukan revolusi akhlak, ya, dan kemudian itu hal yang pertama, ya, memperbaiki ibadah, memperbaiki akidah, dan memperbaiki akhlak, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena tidak akan bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan generasi yang tidak mengenal agama, ya. Tidak akan bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan generasi yang meninggalkan akidahnya, meninggalkan ibadah, meninggalkan akhlak, ya, tidak bisa. Maka urgensi yang pertama adalah bagaimana kita pribadi
memperbaiki ibadah, akidah dan akhlak kita, kemudian kita menciptakan generasi, mendakwahkan kepada generasi kita ibadah, akidah dan akhlak yang baik sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, tentu adalah dengan proaktif ya. Dengan proaktif mengenali permasalahan. Ya, maksudnya proaktif kita telah tahu nih ya, maka kita harus mengedukasi, cari buku-buku tentang Baitul Maqdis ya, kita baca, mengedukasi diri kita sendiri, kita kenal, kita paham. Karena kita tidak akan bisa memperkenalkan kepada orang lain apa yang belum kita kenal secara pribadi ya, maka kita harus mengenal. Ayo kita ikuti pelatihan, kita adakan pelatihan, kita kenal Baitul Maqdis ya, kita mengenali permasalahan, mengenali Baitul Maqdis dalam Al-Qur'an, hakikat konflik Palestina hari ini apa sebenarnya, dan bagaimana cara bangsa kita, negara kita ini melihat permasalahan Baitul Maqdis. Kita pahami, kemudian kita proaktif mengajak orang lain, mengedukasi orang lain, menyadarkan orang lain. Maka ketika kita telah sadar, orang lain telah sadar, insya Allah jiwa, tenaga, pikiran, harta mereka, insya Allah ya, akan ringan untuk kemudian diberikan untuk peduli pada Baitul Maqdis. Karena kenapa kita berat? Ya, kenapa kita berat untuk berbuat? Karena kita tidak mengenal. Kenapa kita berat untuk peduli? Karena kita tidak kenal. Ya, ketika kita sudah kenal dan sudah mengetahui apa yang terjadi dan siapa dan apa Baitul Maqdis, maka insya Allah tangan ini akan ringan. Apalagi kalau di dalam hati kita sudah ada Islam, di dalam hati kita sudah ada iman, kita sudah mengimani Al-Quran, maka insya Allah Baitul Maqdis menjadi konsen besar dalam hidup kita insya Allah. Itu saja mungkin Pak Tony. Bisa bergabung dengan relawan Baitul Maqdis ya. Ada Pak Tony, Pak Ivan di sini bergabung di relawan Baitul Maqdis ya. Bergabung di relawan Baitul Maqdis tentu benefitnya banyak ya. Punya saudara-saudara ya, punya grup yang concern ya. Kemudian update masalah Baitul Maqdis, paling tidak update lah ya apa yang terjadi di Palestina Baitul Maqdis. Ya, demikian Pak Ustaz Tony. Ya, mungkin untuk bergabung di relawan Baitul Maqdis sebenarnya tidak sulit Ustaz ya. Jadi ya, disinilah kita bersama-sama untuk berjuang bersama, untuk bersama mencari ilmu baik dalam hal pemahaman mengenai Palestina, dan kita sama-sama mempunyai giroh yang sama untuk sama-sama bisa berjuang bersama membela Baitul Maqdis. Pertanyaan berikutnya mungkin ada kenapa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesejahteraan kepada penguasa dan masyarakat sekitarnya. Sementara untuk Masjidil Aqsa justru sebaliknya, Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kita harus memperbaiki pola pikir kita sebagai muslim tentunya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya bahwasanya al-muslim itu kullu amrihi khair ya. Semua perkara kaum muslimin itu adalah kebaikan. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan idza asabahu sarra syakar wa idza asabahu darra sabar fakana khairul lahu. Ketika seorang muslim itu diberikan sebuah ya, kebaikan hidup, kebaikan di sini maksudnya kebaikan fisik ya, apa yang dia senangi dari kebaikan hidup, kesejahteraan hidup, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kebaikan buat dia. Itu adalah keberkahan buat dia. Ketika dia diberikan kebaikan, rezeki, kesejahteraan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki tersebut, maka itu menjadi berkah buat dia. Sedangkan ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak dia senangi, tidak diberikan kesejahteraan misalnya, diberikan kesempitan hidup, diberikan penderitaan hidup, dan kemudian dia bersabar, ya, dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menggantungkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa semua yang dia hadapi dalam hidupnya adalah ujian, kemudian dia bersabar, maka insya Allah itu menjadi berkah buat dia. Maka kesulitan itu menjadi berkah buat dia. Ini secara umum cara berpikir kita sebagai seorang
muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada permasalahan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Kalau kita ingin berbicara tentang Masjid Haram dan Masjid Nabawi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan haraman amina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dua tanah haram ini menjadi tanah yang aman, ya, secara nas syar'inya, ya. Walaupun di dalam lintas sejarah kaum muslimin pernah, ya, sebulan atau beberapa hari, ya, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mengalami kegentingan juga, mengalami konflik, namun tidak seperti yang terjadi di Baitul Maqdis. Nah, dalam sejarah Baitul Maqdis ini, dan sejak Nabi Adam alaihissalam, sejak Nabi Musa alaihissalam, itu menjadi ardul jihad, menjadi bumi jihad untuk semua orang yang bertauhid. Dari umatnya Nabi Musa, kemudian umatnya Nabi Daud alaihissalam, ya, kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua jihad mereka itu terfokus di Baitul Maqdis, ya, terfokus di Baitul Maqdis. Bagaimana jihad mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dan bahkan, ya, di akhir zaman bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya, figur kaum muslimin itu adalah di Syam, di Baitul Maqdis. Syam ini adalah wilayah yang lebih luas, yang jantungnya adalah Baitul Maqdis. Di Syam ini adalah figur, adalah garis depan, ya, atau mungkin kalau kita di dunia militer TNI kita, ya, mungkin perbatasan, ya, perbatasan wilayah jihad, ya, peperangan kaum muslimin. Maka Syam ini tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jihad itu tidak pernah padam, ya. Allah menjadikan Syam bumi jihad tersebut, ya, di mana jihad tidak pernah padam, menjadi ujian bagi kita kaum muslimin dan menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang ada di Syam. Maka ketahuilah hari ini, kalau kita bertanya kepada orang-orang Palestina, kepada pasukan-pasukan para mujahid yang ada di Gaza, hari-hari yang mereka lewati itu, hari-hari yang mereka, dan kalau kita memahami makna daripada apa yang mereka lakukan, hari-hari yang mereka lewati di Palestina itu tidak lepas dari dua hal saja. Kalau kita maknai dua hal ini, kita tentu iri tentunya dengan kehidupan mereka yang ada di Palestina. Ada dua hal saja yang mengisi hari-hari mereka di Palestina. Kalau imma qital wa imma i'dad, ya. Imma hari-hari perang, imma hari-hari i'dad, ya. Hanya ada dua hari, hanya dua kondisi yang mereka alami di Baitul Maqdis di Palestina. Yang tentu ini harus menjadi benchmark kita, ya, dalam kehidupan kita, bahwasanya kehidupan kita rakyat Palestina, hidup mereka hanya dua saja. Imma qital, imma i'dad. Ya. Apa maksudnya? Imma bisa jadi hari-hari itu adalah hari-hari menghadapi musuh, tapi kalau tidak ada eskalasi, tidak ada konfrontasi, maka itu adalah hari-hari i'dad, hari-hari mempersiapkan diri untuk jihad, ya. Imma hari-hari itu adalah hari-hari jihad atau hari-hari mempersiapkan untuk jihad. Hanya dua hari. Jadi mereka membagi musim mereka, membagi hari mereka, membagi siklus kehidupan mereka itu cuma dua saja, ya. Hari-hari berjihad dan hari-hari bersiap untuk berjihad, ya. Jadi kalau kita memaknai ini, bagaimana kemuliaan jihad, bagaimana kemuliaan orang-orang yang ada di Thugur, ya, orang yang matanya tidak tidur pada malam hari, berjaga di Thugur, di garis depan kaum muslimin itu, ya, bagaimana kemuliaan mereka, ya. Ini tentu, ya, ada dua mata, ya, kata Rasulullah SAW, ada dua mata yang tidak akan terkena, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala di tengah malam. Yang kedua adalah mata yang tidak tidur, ya, mata yang tidak tidur, ya, di malam hari berjaga di perbatasan kaum muslimin, mata yang tidak tidur menjaga kemuliaan kaum muslimin. Maka apa yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah sebuah kesyukuran bagi kita, ya. Tetapi kita tidak bisa memaknai apa yang terjadi di Palestina bahwa sebagai bentuk kesialan, tetapi sebaliknya, apa yang terjadi di Palestina adalah bentuk kemuliaan yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan itu, kemuliaan itu pada diri kita, pada keluarga-keluarga kita. Demikian mungkin Pak Tani. Ya, Ustaz. Memang perlu
mengapa kita harus membela Baitul Maqdis? Karena walaupun kita tidak tahu kapan Baitul Maqdis akan bebas, tapi minimal kita sudah tercatat sebagai salah satu pembelanya. Dan Allah telah berjanji, barang siapa yang membela Baitul Maqdis, Allah akan memberikan kemuliaan dan keberkahan. Nah, tinggal bagaimana kita harus menyikapinya ini. Nah, itulah tugas kita. Harus, walaupun semampu kita, apa kita harus mengorbankan fisik kita untuk berjuang di sana? Tidak perlu. Kita mungkin dengan keadaan yang kita bisa lakukan saat ini adalah mungkin bisa dengan berdakwah, mengedukasi teman-teman yang belum paham akan Baitul Maqdis. Nah, itulah mungkin tanggung jawab kita, dakwah kita. Itulah kewajiban kita yang bisa lakukan. Mungkin ini saja yang bisa kita perjuangkan, karena keadaan kita di Indonesia ini memang harus seperti ini, harus kita lakukan seperti ini karena keadaan yang membuat seperti ini. Jadinya nggak mungkinlah kita harus menggotong senjata, membawa senjata pergi ke Palestina untuk berjuang menembaki atau memerangi tentara Israel, kan seperti itu. Jadi kewajiban semampu kita dengan keadaan kita yang saat ini bisa kita berjuang, minimal kita sudah tercatat sebagai salah satu pembela Baitul Maqdis. Dan insya Allah akan memberikan kemuliaan dan keberkahan bagi kita. Boleh saya tanya, Ustadz? Ya, Bu, silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ikut kajian dengan Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Umar Maka di Tebet. Ya. Mereka mengatakan bahwa Perang Dunia Pertama itu sebenarnya adalah rekayasa Zionis Israel untuk menguasai Palestina. Diawali dengan bangkir Yahudi Theodor Herzl menemui Sultan Abdul Hamid II, meminta agar Palestina dijual kepada Yahudi. Tapi ditolak gitu loh Ustadz, ya kan? Bahkan Sultan Abdul Hamid II menjawab, saya tidak akan melepaskan tanah Palestina karena itu bukan milik saya, tapi milik umat Islam. Lalu pada tahun 1902, Theodor Herzl balik lagi ke Sultan Abdul Hamid II, meminta lagi dengan membawa uang 150 juta pound sterling. Tapi tetap ditolak, Ustadz. Terus terkenallah kata-katanya dengan mengatakan, saya lebih rela menusukkan pedang ke tubuh saya daripada mengkhianati Palestina dan dipisahkan dari Khilafah Utsmaniyah. Bagaimana penjelasannya, Ustadz, agar kami mengerti? Benarkah mulai saat itu Zionis Israel melakukan usaha merekayasa Perang Dunia Pertama agar Palestina direbut oleh mereka, gitu, Ustaz? Bisa dijelaskan, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung Pak tanya. Ya, saya izin share screen ya. Masih disable hostnya. Bisa share screen? Masih disable? Belum bisa ya? Nah, baik. Kalau sudah bisa mungkin dikabari, Pak. Bismillah. Jadi kalau kita lihat di dalam runut, baik saya coba mungkin perlihatkan lewat ini ya. Lewat layar saya. Oke, ini. Ini sebenarnya panjang, Pak. Tapi saya mau memperlihatkan ini ya, garis besarnya saja. Ya, ini di layar saya. Bagaimana 50 tahun. Ya, 50 tahun, kalau kita katakan 50 tahun, ini, yang ini. Ya. Jihad, dalam tanda kutip jihad ya, atau usaha keras daripada Zionis Israel untuk menjajah Palestina. Sebagaimana kita ketahui tahun 1947, 1948 berdiri negara Zionis Israel. Dan itu bukan negara yang ujuk-ujuk tiba-tiba hadir, ya tiba-tiba kemudian mendeklarasikan diri, tidak mungkin. Itu tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin. Ada usaha ya yang kalau kita lihat dari sejak Kongres Zionisme pertama di Agustus 1897 itu sekitar 50 tahun ya. Dalam 50 tahun terakhir itu banyak sekali langkah yang ditempuh oleh orang-orang Zionis ini ya. Maka kita bisa lihat bagaimana Theodor Herzl mendatangi Sultan Abdul Hamid Tsani, kemudian Sultan Abdul Hamid Tsani digulingkan, kemudian awal Perang Dunia, Perjanjian Sykes-Picot, Deklarasi Balfour, kemudian Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama ya menguasai
Palestina ya, atau merebut Palestina dari Turki Utsmani. Kemudian lahir Liga Bangsa-Bangsa yang memberikan mandat British di Palestina, kemudian bagaimana Khilafah Islamiyah berakhir di Turki, kemudian awal Perang Dunia Kedua, kemudian lahir PBB, dan PBB kemudian mengeluarkan resolusi pembagian tanah Palestina. Ini semua 50 tahun yang kalau kita lihat itu pelakunya, orang-orang yang ada di balik semua itu adalah Yahudi Zionisme. Ya. Wallahu a'lam motifnya apakah benar-benar Zionis atau tidak, tetapi yang jelas orang-orangnya adalah orang-orang yang terdeteksi ya, menganut paham Yahudi Zionism ya. Maka tidak salah ketika kita mengaitkan bahwasanya tidak bisa disalahkan bahwa apa yang terjadi di Palestina di Baitul Maqdis adalah hasil konspirasi dari semua rentetan kejadian ini ya, semua rentetan kejadian ini. Nah, ini satu bagian saja dari pelatihan yang pertanyaan ini sebenarnya panjang. Kalau kita mau runut kejadian-kejadian tersebut, ya ini itu masuk di dalam pelatihan yang 8 jam yang kami sampaikan tadi. Ya, semoga jelas. Tapi itu menjawab bahwasanya memang kemungkinan besar semua rentetan kejadian itu menunjukkan bahwa dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, pembentukan PBB, semua mengarah kepada deklarasi negara Zionis Israel. Ya, mengarah ke sana. Demikian, Ibu. Oke, Ibu, cukup jelas. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Ustadz? Bentuk bantuan yang paling urgent sekarang seperti apa, Ustadz? Suplai air bersih untuk masyarakat Gaza karena tidak ada suplai air sehingga per tahun ada 3.000 anak-anak terkena kanker hanya bisa minum air keruh atau kotor. Atau support apa terhadap yang dibutuhkan di Baitul Maqdis saat ini? Baik. Bismillah. Ya, di sini saya coba tampilkan juga ya. Kejahatan penjajah Zionis Israel atas tanah Palestina. Ada beberapa kejahatan di Palestina, ya. Kejahatan terhadap tanah dan kejahatan terhadap manusia. Ya, jadi kejahatan terhadap manusia ini adalah kejahatan terhadap fisik mereka, dan ada kejahatan terhadap budaya mereka atau wawasan sakofah mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang kejahatan fisik, maka semua penderitaan mereka, ya, semua penderitaan mereka dari rumah, ya, kemudian setelah itu air, kemudian sandang pangan, papan, ya, semua penderitaan mereka ini, ya, ini adalah bagian daripada penderitaan fisik, ya, penderitaan fisik. Namun ada penderitaan yang lebih jauh, ada kejahatan yang lebih berbahaya sebenarnya. Para ulama kita menyebutnya, ya, ini adalah kejahatan budaya. Bagaimana rakyat Palestina ini dijauhkan daripada nilai-nilai Al-Quran, dijauhkan daripada sejarah mereka. Ya, ini kejahatan budaya. Ya, Yahudisasi, kemudian banyak hal ditutupnya lembaga-lembaga pendidikan di Palestina. Nah, hal itu kalau kita lihat semua peta bagaimana kejahatan Zionis Israel di Palestina, di Baitul Maqdis, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak bisa kita mengatakan ini lebih penting daripada ini ya. Semuanya penting sebenarnya. Satu adalah dari sisi fisik, maksudnya dari sisi material ya. Sandang, pangan, papan. Ya. Kalau tadi berbicara tentang air ya, masuk ke pangan ya. Dan ini masuk daripada urgen menolong secara fisik rakyat Palestina. Tetapi ketika mereka secara fisik tertolong, dan selama 13 tahun, 14 tahun ini mereka diblokade, alhamdulillah ya, rakyat Palestina teruji untuk kemudian bisa bertahan dari penderitaan ini dan tetap menjaga Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis. Namun kemudian ada bahaya budaya. Bagaimana kemudian anak-anak di Al-Quds, di Baitul Maqdis, itu berusaha untuk dijauhkan dari nilai-nilai keislaman, dijauhkan dari pendidikan keislaman. Dan ini kita lihat bagaimana madrasah-madrasah, sekolah-sekolah itu dijauhkan dari kurikulum-kurikulum Islam yang ada di Al-Quds, di Baitul Maqdis. Ya. Maka kami sendiri di Spirit of Aqsa melihat, meyakini, dan para ulama kita dalam sebuah konferensi juga melahirkan sebuah program, yaitu masyru' atau proyek, namanya Proyek Ibadan Lana.
Proyek ibadah lana ini maksudnya proyek melahirkan generasi-generasi generasi-generasi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya konsen pada program pendidikan mereka. Melahirkan para hufaz, melahirkan generasi-generasi yang berpotensi di Palestina, karena potensi-potensi di Palestina ini sangat banyak, Ibu ya. Kalau kita lihat di Gaza saja, ketika mereka terblokade saja, mereka bisa melahirkan banyak sekali penemuan-penemuan ya di Palestina ya, dan bahkan bisa bertahan dari serangan senjata-senjata mutakhir Israel. Mereka bisa bertahan dan bisa melawan dengan ilmu mereka. Dan bagaimana kalau SDM ini kemudian ditambah ya, pendidikan mereka diperhatikan, Al-Quran mereka diperhatikan, dan pendidikan universitas kampus-kampus mereka diperhatikan, dikembangkan, maka ini menjadi satu bantuan yang sangat mulia tentunya. Jadi dua hal tersebut, Ibu. Jadi kalau kita petakan bantuan, maka ada bantuan secara fisik, ada bantuan secara non fisik, atau mungkin lebih kepada pembentukan generasinya, Maka kalau kita berbicara yang mana urgen, semuanya urgen, Ibu. Tapi tentu yang paling urgen adalah bagaimana paling tidak mereka bisa makan. Ya, banyak orang di sana bisa makan sehari-hari, tapi banyak juga orang yang tidak bisa makan memang. Maka tetap harus ada bantuan makanan. Ya. Namun kemudian selanjutnya bagaimana bantuan kesehatan mereka di garis depan, kemudian bantuan yang paling penting apa yang membuat mereka bertahan. Banyak orang Palestina di Indonesia, Ibu, ya, banyak orang Palestina di Indonesia yang membutuhkan bantuan sebenarnya. Kami sendiri bersama Ustaz Bakhtiar dan Ustaz Umar Makkah tadi disebutkan oleh Ibu, ya, bagaimana kita memperhatikan bahwasanya kita membantu Palestina bukan karena sekedar alasan pertama bahwasanya mereka butuh pangan, ya, butuh papan, tidak. Tetapi kita membantu Palestina memang karena kita butuh rakyat Palestina ini untuk kemudian bertahan di Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa. Karena ketika orang Palestina semuanya kemudian diusir oleh orang-orang Israel, kemudian mereka ketahanan akidah mereka, ya, ketahanan mental mereka kemudian berkurang dan keluar dari Palestina, maka tentu ini bukan ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah bagaimana ada individu-individu yang kuat secara hati mental mereka, punya Al-Quran, ya, kemudian punya berdaya, ya, mereka bisa bertahan di Palestina, bertahan di Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa kita. Ya, dan ini adalah tujuan utama kita, bagaimana Masjidil Aqsa terjaga dan kemudian terbebas. Insya Allah ini tujuan akhir. Ini tujuan akhir. Jadi jangan hilang fokus sebenarnya ketika kita membantu Palestina. Memang kita banyak saudara-saudara kita sedang gempa di Mamuju di Sulawesi, ya kita bantu, kita ikut membantu, ya. Tetapi ada fokus kita, yaitu bagaimana Masjidil Aqsa ini terjaga, Masjidil Aqsa ini terbebas. Maka saat itu maka tidak ada cara lain kecuali dengan membantu orang-orang yang ada di Palestina untuk bisa bertahan di sana. Imam membantu mereka secara materi, membantu orang-orang yang tidak bisa makan untuk makan, membantu orang-orang yang tidak bisa berobat untuk berobat, dan membantu pikiran sakofah mereka untuk tidak terjajah juga. Ya, ini yang paling penting, karena generasi-generasi kita di Indonesia saja, kalau kita lihat bagaimana ya kita secara akhlak, secara moral itu diserang dari budaya-budaya luar, dan ini yang akan menghancurkan kita. Jadi kita akan hancur secara moral sebelum kita hancur secara fisik, secara materi. Maka ini yang kalau kita hancur secara fisik, maka insya Allah kita akan bisa bangkit dengan akhlak, dengan moral, dengan Al-Quran yang ada dalam hati kita bisa bangkit insya Allah kalau kita hancur secara fisik. Tetapi kalau kita hancur sudah secara moral kita, secara akhlak, dan pikiran kita, wawasan kita telah dijajah, dihancurkan, maka kita akan ikut dijajah. Ya. Demikian, mungkin semoga bisa menjadi gambaran buat jawaban buat pertanyaan yang tadi. Demikian, Pak. Demikian jawab Pak Tony. Semoga menjawab ya. Belum ada suara Pak Tony. Mungkin host masih mute. Oke,
Oke, pertanyaan berikutnya. Saat ini penguasa di Baitul Maqdis adalah Israel. Bagaimana dengan pemahaman beberapa saudara kita yang mengatakan untuk taat pada penguasa, meskipun mereka penguasa yang zalim? Ya, saya juga pusing bagaimana menjawab ini ya, Pak Tony ya. Jadi kalau kita mengatakan secara de jure saja ya, Al-Quds atau Baitul Maqdis hari ini, ya, saya perlihatkan dulu petanya ya, Pak. Saya perlihatkan petanya. Kalau kita bilang penguasa di mana? Ya, kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa kawasan. Bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, ada beberapa kawasan. Tidak semuanya dijajah oleh, tidak semuanya dikuasai oleh Zionis Israel. Hari ini ada 3 kawasan paling tidak yang ada di Palestina. Kawasan yang pertama adalah Gaza, dan penguasa di sana adalah Hamas, ya, dari kelompok Hamas yang penguasa di Gaza ini. Ya, kemudian yang ada di Yerusalem atau yang ada di Ramallah, Palestina yang ada di Ramallah yang warna hijau itu 20%-nya itu menjadi kawasan administratif Palestina. Yang menjadi penguasa di sana adalah PLO atau yang kita kenal dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ya, itu penguasanya di sana. Jadi itu pertama sekali pemahaman ini. Yang kemudian selanjutnya ada kawasan yang berwarna kuning. Nah, kawasan yang berwarna kuning ini memang yang secara de facto dan de jure di dunia internasional. Ya, de jure maksudnya di sini de jure secara dunia internasional ya. Itu sudah dikuasai oleh Zionis Israel ya, dan mendapat pengakuan internasional ya, dan ada kaum muslimin di sana sekitar 1 juta orang ya. Ada kaum muslimin sekitar 1 juta orang dari sekitar 6 juta penduduk ya. 5 jutanya itu adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi Zionis. Nah, jadi yang di mana maksudnya? Nah, kemudian ada wilayah namanya Yerusalem. Di situ Al-Quds ya, kota Al-Quds. Nah, di kota Al-Quds ini di sini ya, di kota ini ya. Nah, di kota ini yang berkuasa adalah memang secara de facto adalah Israel ya, adalah Israel secara de facto ya. Walaupun secara de jure UN sendiri, United Nations ya, UN mengatakan ini adalah kawasan yang dijajah, occupied Palestine, dijajah oleh Zionis Israel. Jadi mereka bukan penguasa yang sah ya. Mereka bukan penguasa yang sah, dan juga menggunakan kalimat penguasa di sini agak lucu karena kalau kita melihat di Baitul Maqdis mereka penjajah ya, bukan penguasa. Walaupun mereka punya kekuasaan di sana ya, secara militer mereka punya kekuasaan. Namun di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam ajaran Islam sendiri ya, di dalam Islam sendiri penguasa yang zalim itu, jadi di dalam Islam sendiri haram untuk berontak kepada penguasa, betul ya, memberontak pada penguasa, tapi penguasa muslim yang zalim ya, dan mungkin penguasa negara yang jelas adalah negara-negara orang-orang kafir misalnya yang ada di Eropa ya, itu adalah negara orang ya, bukan negara muslim ya. Sedangkan yang ada di Al-Quds ini adalah negara yang dijajah ya. Jadi penguasa yang ada di sana adalah penjajah ya, yang melawannya adalah kewajiban, justru ya, melawannya adalah kewajiban. Nah, yang ada di penjajah yang ada di Baitul Maqdis ini ya, penjajah yang ada di Baitul Maqdis ini melakukan kezaliman, sudah kafir ya, melakukan kezaliman pula ya, sudah kafir melakukan kezaliman pula ya. Nah, maka menjadi kewajiban untuk kemudian melawan penjajah ini ya. Mungkin secara gampangnya Pak ya, Ibu, hari ini kalau kita hidup di 70 atau 100 tahun yang lalu, kita hidup di zaman penjajahan Belanda ya. Di zaman penjajahan Belanda ya. Maka kita tidak akan ada sekarang, Indonesia ini tidak akan ada sekarang kalau kemudian penjajah, yang namanya penjajah, orang yang datang berbuat zalim, mengambil kekayaan Indonesia ya, dan mengeksploitasi Indonesia. Ya, kemudian dikatakan sebagai penguasa yang sah, padahal dia adalah orang kafir, kemudian orang zalim, ya, menjajah pula dari orang asing ya, menjajah, kemudian dikatakan sebagai penguasa yang tidak bisa dilawan, maka tidak akan ada Indonesia, ya, tidak akan ada Indonesia kalau pemikiran ini ada di zaman-zaman pra kemerdekaan Indonesia. Maka
Yang menjadi barometer kita ya adalah syariat Islam dan para ulama, ya para ulama, dan satu-satunya jihad yang hari ini diakui oleh seluruh ulama di berbagai kelompok, di berbagai madhab, di berbagai madrasah mereka. Satu-satunya perjuangan yang dianggap disepakati sebagai jihad adalah jihad Palestina. Ya, adalah jihad Palestina. Jadi kalau ada yang menganggap jihad Palestina ini bukan jihad, ya maka itu sudah keluar daripada kesepakatan seluruh ulama pada hari ini. Ya, satu-satunya jihad yang bisa dikatakan disepakati oleh seluruh ulama sebagai bentuk jihad fisabilillah secara jihad qital, jihad peperangan adalah jihad yang ada di Palestina. Ya, demikian. Demikian, Pak. Ya. Tapi memang sungguh naif, Ustaz, ya. Palestina itu walaupun dia punya negara, tapi yang menguasai adalah para penjajahnya. Jadi sungguh naif, itulah tugas kita. Banyak berita-berita di luar sana, kalau yang punya negara itu adalah sebenarnya Israel, bukan Palestina. Nah, itulah yang harus kita luruskan, harus kita benahi. Gitu. Kalau yang punya negara itu atau yang punya tanah wilayah itu adalah rakyat Palestina, bukan rakyat atau negara Israel gitu loh. Jadi itulah tugas kita gitu saja. Untuk pertanyaan, jadi saya pernah ditanya, Pak, lanjutkan, saya pernah ditanya seorang bapak di dalam edukasi, bersama Pak Ivan juga kayaknya waktu itu ya. Hari ini di Palestina itu 50% orang Yahudi, 50% yang ada di Palestina, 50%-nya adalah orang Arab Palestina. Artinya boleh dong orang Palestina punya sebagian daripada tanah itu. Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin timbul di benak kita juga ya. Kenapa orang Palestina tidak mau menerima orang Yahudi, padahal mereka itu 50% di sana? Nah, jawabannya adalah 50% orang Yahudi ini dari mana? Mereka itu datang dan didatangkan sebagai imigran ilegal, didatangkan dari Eropa. Lah, lantas kalau misalnya mereka didatangkan di Eropa dan eksistensi mereka menjadi sebuah pembenaran untuk mereka kemudian mengklaim 50% bahkan lebih, mereka mengklaim 80% wilayah yang di Palestina, maka tentu ini sebuah kebodohan ya bagi kita. Bagaimana kemudian orang didatangkan secara ilegal ke tanahnya orang, kemudian dia ingin mengklaim berdasarkan sensus tadi ya 50-50 ya. Jadi kita harus memahami akar masalahnya. Bagaimana orang-orang Yahudi ini sebagai pendatang mengusir. Sekarang hari ini 6 juta rakyat Palestina itu terusir, berada di luar Palestina gara-gara 6 juta orang Yahudi itu didatangkan secara ilegal di tanah tersebut. Ya. Jadi ada sesuatu yang zolim yang harus ditegakkan keadilan dan perdamaian di situ. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ya. Boleh tanya Pak Ustadz? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Fikum, Pak. Semoga Allah menjaga antum dan teman-teman antum Tony dalam perjuangan antum. Gini, kalau kita lihat perkembangan terakhir, itu kan di negeri Israel sendiri pun sesama mereka, itu kan masih gontok-gontokan juga. Jadi persis sesuai hadis Nabi, bahwa mereka pun bergolong-golongan dan saling nggak akur. Perdana Menteri yang sekarang pun ingin dijatuhkan dan ingin dipenjara karena kasus korupsi. Benar. Tapi di lain pihak, Palestina ini, yang menjadi, saya nggak tahu kenapa Hamas dan Fatah nggak bisa bersatu. Apa yang membuat mereka nggak bisa bersatu? Saya awam terus terangnya. Jadi kan kesannya kok di internal Palestina sendiri kok nggak kompak gitu. Apa mereka nggak bersatu sudah? Ya benar. Barakallahu. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya share screen lagi. Jadi memang semua pertanyaan Bapak ini, semua Bapak Ibu di sini, semua ada di pelatihan tadi, Pak. Cuma kami coba jawab seadanya ya. Mana dia? Nah, ini. Nah, jadi di Palestina ada Hamas, ada Fatah tadi ya. Ada Hamas, ada Fatah sebagaimana disebutkan Bapak tadi. Apa perbedaan antara Hamas dengan Fatah? Perbedaannya tentunya adalah masalah konsep memerdekakan, konsep kemerdekaan, konsep pembebasan Palestina. Ya. Yang satu menganut konsep jalur perlawanan yang mengatakan bahwasanya Palestina itu adalah
keseluruhan Palestina yang ada di peta yang kita lihat di sebelah kanan Bapak ya. Di sebelah kirinya ya, sebelah kirinya Bapak Ibu ya. Semua yang ada di dalam peta tersebut adalah Palestina, tidak ada wilayah untuk orang-orang Israel. Nah, sedangkan Fatah itu menganut konsep two-state solution, ya, menganut konsep two-state solution atau jalur perundingan ya dengan Zionis Israel ini. Jadi bagi Fatah kemerdekaan Palestina hanya kita mengambil sesuai dengan keputusan PBB ya, sesuai dengan keputusan PBB pada tahun 48, yaitu tepi barat dan Gaza saja. Hanya tepi barat dan Gaza saja. Selebihnya itu untuk orang-orang silahkanlah diambil oleh orang-orang Yahudi, silahkan ya. Itu konsep kemerdekaan Fatah. Sedangkan konsep kemerdekaan bagi Hamas ya, keseluruhan wilayah itu adalah Palestina dan tidak ada tempat untuk orang-orang Yahudi. Dan cara perlawanan adalah dengan jalur senjata, dengan mengangkat senjata. Sedangkan bagi Fatah ya bisa ditempuh dengan jalur perundingan ya. Bisa ditempuh dengan jalur perundingan walaupun Hamas terkadang juga mengambil jalur perundingan di beberapa momen dan tidak sedikit juga Fatah mengambil jalur perlawanan, mengangkat senjata ya melawan Zionis Israel. Tapi yang dominan dalam gerakan mereka, yang dominan dalam gerakan Hamas adalah perlawanan, yang dominan dalam gerakan Fatah adalah perundingan, ya, duduk di meja menegosiasi. Ya, walaupun memang setelah lahirnya Trump, setelah munculnya Trump ini dan membuat solusi-solusi yang merugikan Palestina, ya akhirnya Fatah juga keluar dari meja perundingan, ya keluar dari meja perundingan karena ulah Trump ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya akhirnya Trump kan akhirnya Fatah menarik diri dari meja perundingan. Nah, Trump akhirnya jatuh, tidak terpilih lagi dan naik Joe Biden. Nah, kemudian ada harapan bagi Fatah melihat masuk ke meja perundingan lagi. Nah, ini yang menjadi dinamika di dalam permasalahan Palestina dan Baitul Maqdis. Ya, jadi dua gerakan besar ini itu diikuti oleh berbagai macam fraksi di belakangnya. Tapi jalur perlawanan yang dominan mewakilinya adalah Hamas, sedangkan jalur perundingan adalah Fatah. Walaupun sama-sama mereka punya kesepakatan yang sama, ya punya kesepakatan, ya kita tidak boleh fokus di perbedaannya saja. Ada kesepakatan yang sama di antara mereka, yaitu menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina. Makanya ketika Trump sudah secara mentok menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Israel dan menyingkirkan Palestina di Al-Quds, ya udah Fatah menarik diri dari meja perundingan. Maka yang menyatukan mereka sebenarnya adalah Al-Quds tadi, Baitul Maqdis tadi. Ya. Maka semoga ini menjadi bahan kita lihat bagaimana memahamkan. Karena tidak bisa kita mengatakan Hamas yang benar, Fatah yang salah, karena memang Fatah sendiri pada awalnya adalah gerakan perlawanan, ya. Pada awalnya adalah gerakan perlawanan yang sampai hari ini juga memiliki senjata, memiliki militer yang melawan Zionis Israel. Cuman mereka melihat kesempatan-kesempatan negosiasi yang ada dan politik inilah yang akhirnya membuat gesekan-gesekan. Ya, walaupun di banyak kesempatan kalau Bapak mengikuti update daripada Palestina, tidak jarang ya, apalagi di masa-masa Trump ya, mereka itu satu kata untuk pembebasan Al-Quds, pembebasan Baitul Maqdis. Ya, walaupun kemudian akhirnya terjadi gesekan-gesekan itu lagi. Nah, walaupun nanti Bapak dan Ibu mungkin apakah akan mengambil sikap konsep kemerdekaan Fatah atau mengambil konsep kemerdekaan Hamas, yaitu pilihan itu nanti akan kita jelaskan di dalam biasanya kami jelaskan di dalam pelatihan-pelatihan tentang Palestina tadi. Ya, sampai ke ranah itu kita menjelaskan tentang konsep kemerdekaan yang ada di Palestina. Demikian, Pak. Jazakallahu khairan, Pak. Barakallahu Ya, Pak. Ustaz, tak terasa waktu Ya. cukup dari jam 8 kita mulai sampai jam 10 ya. Tak terasa waktu sudah berjalan hampir 2 jam. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin itulah sekelumit atau wawasan kita mengenai Palestina yang harus kita bela saat ini. Mengapa harus kita bela?
mengapa harus kita perjuangkan. Itulah ilmu yang harus kita lebih pahami lagi, lebih kita pelajari lagi untuk kita lebih paham dan lebih mengerti akan ilmu mengenai Baitul Maqdis. Karena perlunya ilmu itu tersebut adalah untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ke depannya. Agar kita tidak salah memahami bahwa apa yang kita pelajari adalah ada salah. Dan makanya kita harus mencari kebenaran dalam ilmu tersebut. Oke, demikian Ustaz. Mungkin kalau mungkin ada lebih detailnya atau lebih memahami lagi ke depannya, mungkin kalau ada mau dibuat pelatihan berupa daurah mabda'iyah, bisa tadi dibuat Ustaz ya, berlaku untuk bagi siapapun yang ingin lebih mendalam, lebih memahami lebih detail untuk memahami mengenai ilmu Baitul Maqdis, mungkin nanti bisa berhubungan dengan Pak Mezo yang di grup SMA 6 Mahakam ini ya. Jadi insya Allah kita siap untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengadakan daurah mabda'iyah untuk lebih paham, lebih memahami secara detail mengenai ilmu Palestina. Dan kami juga dari relawan Baitul Maqdis Chapter Salahuddin Al-Ayyubi berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah membeli atau mendonasikan donasinya untuk keberlangsungan atau keberadaan halaqah Quran yang ada di Gaza, berupa Bapak Ibu telah membeli merchandise kami yaitu berupa kalender, dan terima kasih kami juga kepada Bapak Ibu sekalian, semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu keberkahan bagi kita semua. Dan beberapa juga mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ingin berdonasi kepada kami, melalui kami silahkan, nanti mungkin bisa melalui transfer rekening yang akan diberikan oleh panitia nanti. Dan mungkin ada beberapa merchandise yang ada di depan kami ini. Mungkin ini juga salah satunya adalah untuk bisa hasil usaha kami dari RBMTSA untuk bisa membantu membantu perjuangan rakyat Palestina, khususnya untuk membiayai kami usaha merchandise kami untuk membiayai halaqah Quran yang ada di Gaza. Dan anak-anak untuk para penghafal Al-Quran yang alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun sehingga bisa menjadi penghafal Al-Quran yang mendapatkan keberkahan, sehingga menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Ini ada berupa tumbler, ada berupa mug dan sebagainya. Insya Allah ini menjadi donasi Bapak Ibu sekalian yang akan kita sumbangkan, akan kita donasikan kepada halaqah Quran yang ada di Gaza. Demikian, mungkin udah Ustaz ya, mungkin sampai sini dulu Ustaz ya. Kita akhiri karena waktu juga yang telah memisahkan kita. Mungkin nanti kita bisa kita berjumpa di kesempatan lain, insya Allah bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan insya Allah jika Allah mengizinkan kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Demikian mungkin informasi atau kajian yang bisa kami berikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita tutup acara atau kajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Allahumma wa minka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Tony. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Semoga bermanfaat insyaallah. Lawan Baitul Maqdis. Ada
Mantap. 63. 63 yang hadir. 63 minus 2. Alhamdulillah. Masya Lagi di mana tuh Wondo? Aduh, benar-benar ya. Mana Mezo? Gua termasuk nggak tuh ya? Termasuk nggak tuh? JP di C. Masuk lu, Dit. Apa Dit? Wondo lagi di mana tuh Wondo? Jak. Iya. Mezo mana Mezo? Gua nggak buka kamera deh. Hadir Mezo. Mezo keren banget. Lo ikut relawan ya, Mezo? Mezo, jazakallah khair ya. Iya, kebetulan ikut sama beliau-beliau tadi. Lu nggak kelihatan muka aja, Sok. Besok nggak pakai kerudung, Pak. Iya. Oh, gitu, pantes. Iya. Gua juga nggak pakai kerudung dulu. Pakai dulu Mezo. Kamar gua Abad zaman berantakan. nila ya. Apa tuh?